Salam sehat bersama saya, Dr. Faidon Lombatoruan. Assalamualaikum, nama budaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Huwe Besiam Yesus Hamasia. Salam kebajikan buat kita semua. Udah pada ngopi belum? Ya, tema kita pada saat ini, pada video ini adalah konsumsi obat alami untuk menurunkan asam urat. Nah, obat alami apa yang kita maksud pada video ini adalah kopi, secangkir kopi. Ya, ternyata kopi itu betul-betul bisa membantu mengurangi insidensi asam urat. Dan ini yang saya mau sharing adalah bagian dari suatu penelitian yang dipublikasikan di American Journal of Clinical Nutrition yang dipublikasikan tahun 2010. Nah, penelitiannya sendiri ini udah lama loh, lama banget. Yang bikin itu adalah para perawat ya, namanya Nurse Health Study ya. Ini penelitiannya dimulai sekitar tahun 1976 dan lama penelitian ini ada sekitar 26 tahun. Edan ya, 26 tahun bro. Itu terhadap seratusan ribu lebih perawat, tapi kemudian perawat yang baru masuk kuliah gitu. Nah kemudian yang terdata akhirnya 85 ribuan orang ya. Nah ini kemudian tiap 4 tahun dikirimin kuesioner, diikuti itu tiap 4 tahun ya. Dari tahun 1976 kalau nggak salah, tiap 4 tahun tuh, 76, 80, 84, begitu diterusin sampai tahun 2002. Nah nanti mereka dicek konsumsi minumannya, termasuk misalnya kopi dan teh yang mereka konsumsi. Ntar dihitung kira-kira satu kesepakatannya ngikuti dari salah satu kementerian di Amerika, bahwa kopinya itu adalah per cangkir kopi dianggap 175 mg dan kalau teh itu 47 mg. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke kopi untuk membantu mengurangi insidensi asam urat, biasanya kalau Anda kena asam urat ya, karena itu sakit banget itu ya, no play lah, sakit banget itu. Nah, dokter itu biasanya kasih obat itu ada 3 kategori obat secara umum nih ya. Yang pertama adalah obat untuk mengurangi rasa nyeri. Obat untuk mengurangi rasa nyeri yang pertama itu adalah biasanya golongan steroid ya. Golongan steroid seperti dexamethasone, prednison atau kawan-kawannya. Nah, kalau misalnya nggak pakai obat pereda nyeri yang steroid, maka dipilih yang non steroid. Nah, dokter banyak deh meresepkan itu. Jadi yang pertama adalah obat pereda nyeri. Nomor kedua adalah obat untuk mengurangi asam urat. Nah, ini biasanya yang paling terkenal misalnya allopurinol. Nah, obat-obatan ini adalah untuk mengurangi produksi asam urat. Biasanya golongannya adalah namanya xanthine oksidase inhibitor. Wih, namanya canggih ya. Xanthine oksidase inhibitor. Artinya sebetulnya yang mengubah bahan dari asam urat yang namanya purin menjadi asam urat itu namanya xanthine oksidase. Jadi kalau xanthine oksidase dihambat oleh obat tadi yang namanya misalnya allopurinol ya, maka produksinya akan berkurang. Jadi itu golongan kedua ya. Nah, yang ketiga adalah obat untuk membantu membuang asam urat. Nah, saya nggak akan membicarakan secara teknis bahan-bahan kimia yang terdapat dalam 3 obat ini, tapi kategorinya ada itu 3 tadi ya, meredakan nyeri, mengurangi produksi asam urat, dan membuang asam urat dari sistem kita lewat ginjal, lewat pipis. Nah, sekarang kita bicara kopi. Kopi itu membantu mengurangi asam urat lewat 2 mekanisme ya. Mekanisme pertama adalah mengurangi produksi asam urat di mekanisme obat dokter tadi yang kedua tuh. Yang kedua kan xanthine oksidase inhibitor. Nah, kopi bekerjanya kira-kira sama-sama itu. Nah, kedua adalah mengurangi resistensi insulin, berarti membantu mengurangi kadar gula darah. Kok bisa? Ya karena faktanya adalah para penderita asam urat itu orang yang banyak mengkonsumsi gula. Banyak kejadian itu orang-orang yang asam uratnya tinggi, selama dia tidak mengkonsumsi gula, maka dia tidak bermanifestasi tuh ya. Tapi ketika orang asam uratnya masih di batas-batas tinggi aja, misalnya masih 6, 6,5 gitu ya, belum sampai lewat 7, tapi udah sakit banget. Ada yang asam uratnya 8, 9 tuh nggak apa-apa. Nah, salah satu faktor yang membedakan adalah gula. Jadi biasanya orang diabetes nih juga sering merasa nih yang diabetes atau hipertensi, karena dua gejala penyakit ini berhubungan dengan kadar gula darah yang tinggi. Nah, ketika bicara kopi, maka kopi juga membantu mengurangi gula dalam darah. Nah, nanti kita ceritanya di mana ya? Yuk.
Nah, jadi bahan aktif yang terdapat di dalam asam urat itu adalah kafein. Sekali lagi saya ulang ya. Obat yang termasuk mengurangi produksi asam urat itu adalah salah satunya adalah namanya xanthin oksidasi inhibitor. Nah, salah satu bahan kimia pada kopi yang terkenal itu adalah 1,37 trimethylxanthin, 1,3,7 trimethylxanthin atau kafein. Nah, trimethylxanthin ini merupakan pesaing pesaing dari xanthin oksidase ini ya. Jadi dengan adanya 1,37 trimethylxanthin maka fungsi dari xanthin oksidase itu sangat berkurang. Jadi produksi asam urat berkurang. Makanya yang suka ngopi itu sangat terbantu untuk mengurangi asam urat. Nah, di dalam kopi sendiri itu ada di dalam kopi sendiri itu ada beberapa bahan kimia yang berhubungan dengan methylxanthin, bukan cuma satu. Jadi ada 3 ya, yaitu kafein yang disebut dengan trimethylxanthin, kemudian ada theophylline, dan kemudian ada theobromine. Nah, selain dari methylxanthin yang ada di kopi, kopi juga mengandung bahan kedua nih ya, yang berhubungan dengan gula darah, yaitu chlorogenic acid. Chlorogenic acid ini membantu meningkatkan efektivitas insulin dan bahkan membantu meningkatkan produksi insulin. Dia juga membantu menghambat penyerapan gula dalam darah. Itu sebabnya seringkali yang populer urusan gula darah dari kopi itu adalah bukan xanthinnya tapi chlorogenic acidnya. Jadi apa yang terjadi ketika ada bahan baku chlorogenic acid di dalam kopi, maka dia kerjanya udah double tuh. Satu, lewat mekanisme mengurangi produksi asam urat, kedua bisa membantu kontrol gula darah. Seru kan ya? Nah, selain itu juga kopi ternyata mengandung berbagai mineral ya, termasuk salah satu diantaranya kalium. Nah, kalium ini membantu mengurangi keasaman tubuh sebetulnya walaupun kopi itu sifatnya asam. Tapi yang menarik adalah begini, selama Anda nggak pakai gula pasir, maka kopi itu tidak akan menyakiti Anda. Oke, jadi udah kelihatan ya fungsi kopi dalam membantu mengurangi asam urat. Nah, apalagi yang membantu efektivitas asam urat dari waktu kita minum kopi ini adalah kalau kita menambahkan materi berminyak. Nah, jadi salah satu materi berminyak itu adalah VCO, virgin coconut oil. Nah, materi berminyak itu atau minyak sehat atau lemak sehat adalah materi yang membantu mengurangi rasa sakit. Tadi saya ingatkan ya, obat untuk asam urat kan mengurangi peradangan, mengurangi nyeri, kemudian mengurangi produksi asam urat, dan ketiga membuang asam urat. Nah, si lemak sehat ini, misalnya minyak zaitun atau VCO, itu membantu mengurangi nyeri. Jadi kalau kita campur di kopi, maka hasilnya bisa kerjanya double. Cuman kan kalau kopi pakai minyak zaitun kayaknya nggak matching rasanya. Nggak tahu kalau Anda mungkin udah pernah coba ya kopi campur minyak zaitun. Saya sih nggak mau nyoba tuh. Tapi kalau dengan VCO, virgin coconut oil, sering ya. Dan itu menjadi salah satu minuman favorit saya. Jadi kebayang nggak? VCO itu sendiri membantu mengurangi peradangan, mengurangi rasa sakit, kemudian si kopinya sendiri bekerja lewat 2 mekanisme untuk mengurangi asam urat, mengurangi produksi asam urat ya, dan juga untuk mengurangi kadar gula darah. Jadi sekalian tuh kopi sama VCO. Nah, kemudian syaratnya adalah teman-temannya kopi ya jangan bergula juga dong. Anda minum kopi pakai gula aren gitu ya, tapi nanti cemilan cepuluhnya itu misalnya kue gitu ya, terus kemudian mie instan ya sama aja ya. Cemilannya cemilan sehat ya, singkong, ubi ya, dan satu lagi nih, pisang, yes ya, pisang membantu mengatasi asam urat secara alami karena pisang mengandung satu mineral kalium. Kalium ini membantu mengurangi keasaman sehingga memecah asam urat ya. Dia membantu memecah asam urat sehingga kalau Anda rutin mengkonsumsi pisang nanti asam urat yang dalam tubuh Anda itu lebih gampang dibuang. Kedua, vitamin C. Vitamin C sendiri membantu proses pembuangan asam urat. Jadi vitamin C itu membantu
eh, mengubah asam urat supaya mudah dibuang. Juga dia membantu melebarkan arteri yang kecil-kecil di ujung arteri yang ada di dalam ginjal, ya, sehingga bisa mudah dibuang aja. Kira-kira itu yang dikerjakan oleh si vitamin C yang ada pada pisang. Nah, yang ketiga adalah pisang mengandung serat larut yang membantu mengikat asam urat dan mengurainya. Nah, jadi Anda minum kopi makan pisang setiap hari akan membantu Anda untuk bisa lebih sehat secara alami jika Anda adalah penderita asam urat, ya. Ingat bahwa penggunaan obat boleh, ya, tapi jangan coba-coba ngatur sendiri, jangan tanya Mbak Google, datanglah ke dokter Anda, kemudian nanti dokter akan meresepkannya. Ketika serangan asam urat itu sudah mereda, Anda mau menghentikan obat, Anda melanjutkannya dengan mengkonsumsi produk alami, salah satunya dengan rajin ngopi, ya. Jadi berapa cangkir sih satu hari kopi yang bisa membantu? Dari menurut penelitian tadi, yang di Nurse Health Study itu adalah bahwa kalau Anda minum sampai 1-3 cangkir kopi itu mengurangi insidensi sampai 22%, kalau 4 cangkir sampai 57%. 4 cangkir sehari loh, lumayan ya. Ya kita nggak usah sampai 4 cangkir lah ya. Cangkirnya juga cangkir manusia ya, jangan cangkir gajah. Baik, semoga bermanfaat. Tolong kalau Anda merasa artikel ini bermanfaat, tolong dikasih tanda like, kemudian Anda subscribe bagi yang belum, bunyikan loncengnya karena nanti setiap ada tips baru Anda akan mendapatkan informasi terbaru dari saya. Dan kemudian coba ingat-ingat teman-teman atau saudara atau kerabat atau siapapun kolega Anda yang punya asam urat, boleh dibagikan tips ini ya. Salam sehat untuk Anda.